Sekjen PSSI Yunus Nusi mengusulkan ke AFC agar laga yang melibatkan timnas Indonesia dipimpin wasit dari regional netral. Garuda tidak mau dirugikan lagi. Usulan tersebut disampaikan Yunus Nusi dalam agenda Member Associations dan Regional Associations Presidents dan General Secretaries yang digelar AFC di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024. Agenda tersebut dihadiri seluruh perwakilan negara anggota AFC dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta Presiden AFC, Sheikh Salman. Kesempatan itu dimanfaatkan Yunus Nusi untuk melakukan diskusi dengan AFC yang diwakili oleh Sekjen AFC, Dato' Winsor John. Kami telah berdiskusi beberapa hal dengan Sekjen AFC, termasuk terkait pertandingan terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. PSSI menyarankan agar perangkat pertandingan yang memimpin timnas Indonesia dengan lawan manapun di match berikutnya sebaiknya perangkat dari region yang netral, kata Yunus Nusi. Sekjen AFC disebut menyambut positif apa yang diharapkan PSSI. Selain itu, Sekjen AFC juga ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang timnas Indonesia. Sebelumnya, Bahrain melalui media sosial mereka menyatakan menolak bermain di Jakarta karena ancaman dari fans Indonesia. Mereka mengusulkan laga tandang tersebut dipindahkan ke venue netral. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathan, mendapatkan restu memperkuat timnas Indonesia. Restu dan dukungan tersebut didapatkan oleh Miliano Jonathan dari keluarga terdekatnya. Pemain yang saat ini berlaga di kasta kedua sepak bola Belanda bersama Vitesse itu memang sebelum kencang dikabarkan akan menjadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Terkait dukungan dari keluarga yang didapatkan, disampaikan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang diketahui fokus membahas serta menghubungi para pemain keturunan. Yusa menjelaskan bahwa Miliano Jonathan dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan tersebut datang langsung dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat, di mana tempat tersebut menjadi daerah asal sang pemain. Dari informasi yang saya dapatkan, keluarga Miliano yang di Indonesia sangat mendukung Miliano bisa main di timnas Indonesia. Kakeknya juga berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Dia bilang, semoga Miliano bisa diterima PSSI. Mereka sebagai warga Depok akan sangat bangga andai Miliano bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Miliano Jonathan jadi perbincangan hangat fans timnas Indonesia. Hal itu setelah pemain berusia 20 tahun tersebut menunjukkan performa cemerlang bersama Vitesse awal musim ini. Kini, ia masih menunggu bagaimana respon dari PSSI. Karena kabarnya pemain berdarah Depok ini juga diincar oleh timnas Belanda. Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Joang di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ole Romeni ditanya WNI yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex-penyerang FC Emmen ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 sampai 2023, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ole Romeni mengawali musim dengan baik. Berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat timnas Indonesia mengawali 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain dan Cina. Namun, untuk laga melawan Jepang,
potensi Ole Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar. Salah satu media Jepang menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, menunjukkan upaya yang tidak terduga. Tulis Soccer Hyo. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, tulis media tersebut, Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2024. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jay Idzes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap jadi kekuatan. Oleh karena itu, timnas Jepang diminta hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga yakin proses naturalisasi Kevin Dix akan rampung pada Maret 2025 untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk dapat menjadi WNI. Namun proses tersebut masih harus menunggu karena pemerintah Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan ini masih proses kan? Bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. Tetapi kita optimis Maret proses naturalisasinya beres, kata Arya. Jika semuanya berjalan lancar maka Kevin Dix berpeluang dimainkan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2025 saat Indonesia menjamu Australia dan Bahrain. Terkait proses naturalisasi pemain lainnya seperti 2 calon pemain timnas putri Indonesia Noah Leatomu dan Estela Lupati, Arya membeberkan bahwa kedua pemain putri itu juga sedang menjalani tahapan yang sama. Arya cukup realistis terkait sisa perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2025. Dalam perhitungannya, dengan sisa 6 pertandingan lagi, timnas Indonesia harus memaksimalkan 4 laga sebagai tuan rumah. YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan Ole. Pak Erik juga sudah komunikasi dengan dia. Dan semua tahap, langkah Pak Erik sudah benar. Sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ole Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ole Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ole Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Yusa pun membandingkan kasus Ole Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner.
dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, Ole Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia.